Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM C0E240. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai. Yang pertama itu ada pengertian PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen atau pembeli. Selanjutnya itu tarif PPN. Penentuan besar tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berikut ini daftar tarif dari PPN. Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 20%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besar tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN. Selanjutnya itu PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Besaran pajak PPNBM berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu tarif PPNBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut: kendaraan bermotor, pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi. Selanjutnya itu kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon. Yang ketiga itu kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar nyala konversi, baik dilengkapi motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500. Yang kedua itu PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan, keadaan subjek. Tidak ikut menentukan besar pajak. Besar tarif PBB adalah 0,5%. Selanjutnya itu BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPH bagi penjual. Dengan begitu pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Selanjutnya itu bea materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas sesuatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik, yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan.
Adapun asas-asas yang mengatur beberapa hal diantaranya seperti kesederhanaan, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Adapun bea materai diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan nasional secara mandiri, menuju kesejahteraan, memberikan kepastian hukum yang adil, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun objek bea materai 10.000 pada pasal 3 ayat 1, bea materai dikenakan atas dua hal, yakni yang pertama itu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk dijelaskan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Yang kedua itu dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.